Yosea itu kamu pencet apakah Yesus di situ atau bukan? Coba Yosea itu. Yosia ya, Yosia 11. Yosia di sini ya. Ya, coba pencet. Pencet. Terus gimana? Ada nggak Yosea itu? Namanya siapa aslinya? Ya, kami tambah ilmu kalau kalian ajari. Apa yang salah? Yang mengajari. Loh kok malah Yesus di sini? Yesus, Isos. Loh. Loh kok Yesus malah ini? Yesus. Loh, kan melongo, udah. Nggak ngerti. Yosea ternyata Yesus. Kayak mana itu? Ayo. Waduh. Ayo. Jangan bawa data Kenapa? Nggak ada yang susah. Alkitab aja bang. Itu Alkitabmu. Itu Alkitabmu itu strong number itu. Nah, kamu bilang Alkitab. Nggak ada Itu masalah. rujukannya ke bahasa Yunani-nya, Bunda. Original text-nya. Nah, yang di Medan ada silsilah. Biar kutunjukkan Yosea itu. Terserah Yesus. Kalau ada kebetulan nama yang sama, kenapa? Ini namanya cuma Yesus gimana sih? Jadi Jangan lompat-lompat bang. Loh. Ini sendiri bang. Loh, kok Nggak iso? salah, Kang Dito. Loh, Nggak kok iso? salah. Iya. Loh, kok bisa disamarkan begitu? Ini dari mana bang? Ini jangan ngawur. Yang Kenapa pilot jadi Yosea? jangan data pilot aja. lo kok jangan ngawur gimana? Ini nggak ngawur, itu sesuai lo. Gimana sih? Jadi Ya, baca aja, baca nomor 17 aja, 17 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Satu-satu, Sabar dulu Bu Karyana, sabar dulu. Ini pelajaran penting nih Bu Karyana. Silakan Kang Dito. Mau kalian cocokologi, mau diplesetkan terserah. Yang 17. Iya sabar Udah, dulu, sabar itu dulu. kalau sabar begitu dulu. nggak ada 14. Sabar Tapi itu dulu, 14. sabar dulu. Karena kalian Ini nanti nggak belum. punya kayak orang mata silsilah. Sabar. Kami orang mata Sabar ngerti. dulu. Ini belum ke Yoyakim ini. Ini belum ke Belum Yoyakim. kayu yakin. Ya. Ya, silakan Ya, Kang Dito. pertanyaannya kenapa Yoyakim dihilangkan nanti di situ di silsilah Yesus itu? Bentar, Kenapa? Slow aja, Kang Dito slow nggak dulu. masalah. Bentar, Ustaz Arif. Kang Dito dulu, silakan Kang Dito. Apa yang mau disampaikan? Ini ilmu baru nih saya, serius. Belum tahu saya. Kang Dito. Kang Dito, monitor. Oke, Udah, kalau lanjut, Kang Dito udah. Kenapa? Udah. Kenapa bisa disamarkan begitu sama LAI? Kenapa itu? Kenapa nggak berani ditulis Yesus? Ya. Yesus ada. Kenapa nggak begitu ya? Kamu bawa data itu data apa? Data yang Baca jelas. aja 16-17. Kok dikasih Ada di data, kok 16-17 data apa? kesimpulan. Gimana nih Bu Karyana? Misalnya Bentar, Bu kita Karyana. Sabar. Bu Karyana, Iya, ini baca dibawakan data kok. jawabannya di 16-17. Sebentar dulu Bu Karyana. Ini Bu Frida ini enggak. Saya aja enggak masih mau bingung, dikasih masuk kali nggak data. ngerti. Masih bingung. Ya udah, oke, maksud saya ya. Kita Langsung aja Bang Gabor. izin Kang Dito ya. Ya, kenapa Yoyakim dihilangkan di situ? Oke. Di Nggak ada masalah. sini sabar dulu Bu, sabar dulu. Di sini Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya. Yosia memperanakan Yekonya, berarti Yekonya itu anak dari Yosia. Sedangkan yang benar adalah nih 1 Tawarikh 3 nomor 15, anak-anak Yosia, anak sulung ialah Yohanan. Ini disebutkan anak Yosia siapa aja. Anak Yosia adalah Yohanan, anak yang kedua ialah Yoyakim, anak yang ketiga ialah Zedekia, anak yang keempat ialah Salum. Ada enggak Yekonya? Belum ada nama Yekonya. Itu Siapa Yosia Yekonya bin itu? mana? Sabar dulu. Yosia bin mana? Nanti kamu salah. Waduh. Yosia bin Sama. banyak bin. Cari dulu Sama. binnya. Ini data loh. Ini data nggak Aduh, ngarang yaudah. loh. Sabar dulu. Oke, ini data yaudah. nggak ngarang loh. Oke, Bin. saya bacakan dari. Ya sabar dulu. Ada juga sabar pemain dulu. bola. Namanya Pak, Bu Karyana sabar dibuatnya yang dulu. Ini lain-lain. Kenapa sih nggak bisa diam dulu nih? Nih saya bacakan dari 13 dari 14-nya lah. Kalau masih itu Yosia Udah siapa? kumiot suka-sukamu. Gak ada masalah. Pokoknya jawabannya Diam dulu, 16-17. Oke. Diam dulu, diam. Nih, saya bacakan dari 14-nya lah kalau masih ngeyel, ya. Nih. Ini oke, anak orang ini adalah Amon.
anak orang ini adalah Yosia. Yosia ini anak dari Amon. Sama nggak dengan apa yang ada di dalam Matius? Coba Sama. Yosianya dibuka lagi, Yosianya ditawarik dibuka juga. Yesus bukan itu. Jangan ambil kemana-mana bang. Loh ini nggak kemana-mana, ini masih sama nih. Banyak Ya, Yosia. bukan Yana. Yosia yang melahirkan. Yosia yang Kenapa Yesus kalian- bukan. Yosia ada 2. Ini Kenapa? Yosia. Aduh, kenapa kalian ini nggak Tetapi itu apakah menceritakan tentang keturunan? diam dulu bisa nggak sih? Mohon maaf ya, setelah Muslim menjelaskan, memberikan data, di sini Anda nanti kok perhatiin baik-baik, nanti Anda yang meluruskan kalau salah yang dulu. Oke? Nah, terusin dulu Pak Gopur. Ibu Frida nanti di sini Anda lurusin, nggak dipotong kok kalau Anda bicara nanti, oke? Oke, silakan. Yosia ada 2. Ya, makanya ini saya jelaskan sekali lagi Bu Karyana. Daniel, Kalau Bu Bang Gopur, Karyana Daniel. itu masih Apa? Tadi satu tahun. tes. Nggak ada suaranya, Bang Gopur. Enggak, aku tanya ayatnya aja. Satu tawari berapa? Dah. dengarkan dulu Bu Frida, nanti saya kasih datanya semua, dengarkan. Oke, Bu Karyana membantah bahwa Yosia ada 2. Oke, saya jelaskan Yosia yang mana yang saya maksud. Oke, Yosia adalah anak dari Amon di sini ya. Ini yang kita bicarakan adalah Yosia anak dari Amon. Nih, sesuai dengan apa yang ada di dalam Matius. Yosia anak dari Amon, Yosia memperanakan Yekonya. Oke, sama Yosia anak dari Amon. Oke, kita mulai dari 1 Tawarikh 3 nomor 14-nya. Orang ini adalah Amon. Amon, orang anak ini adalah Yosia. Oke, kita lanjut 3:14, 3:15-nya. Yosia memperanakan 4 anak. 1 Yohanan, 2 Yoyakim, 3 Zedekia, 4 Salum. Belum ada Yekonya. Siapa Yekonya? Yekonya adalah anak dari Yoyakim. Keturunan Yoyakim adalah Yekonya. Jadi ada nama yang dihilangkan di dalam silsilah Yesus yang ada di dalam Matius 1 nomor 1 sampai 17. Nama apa yang dihilangkan? Yoyakim. Langsung loncat ke Yekonya. Harusnya Yosia memperanakan Yoyakim, barulah Yoyakim memperanakan Yekonya. Tapi nama Yoyakim dihilangkan. Kenapa nama Yoyakim? Udah kitab semuanya. Diam dulu. Ini pelajaran Kan Bu Karyana nanti kan dikasih waktu untuk menanggapi. Ini kenapa Yoyakim ini dihilangkan? Nih, saya bukakan. Pak Jospen aja nyimak itu. Kenapa nama Yoyakim dihilangkan? Udah paham. Sabar dulu. Sabar Bu Karyana, sabar. Kenapa sih? Nih, kenapa nama Yoyakim dihilangkan? Sebab beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan menduduki di atas tahta Raja Daud. Ingat, Yoyakim tidak akan keturunannya menduduki tahta Raja Daud. Makanya nama Yoyakim dihilangkan, karena Yoyakim itu sudah disumpah oleh Tuhan atau sudah dinaskan oleh Tuhan. Keturunan Yoyakim tidak akan menduduki tahta Raja Daud. Kalau saja di Matius 1 ada tertulis nama Yoyakim, maka gagallah Yesus menjadi Raja Yehuda. Karena Raja Yehuda putus di Yoyakim. Terakhir itu Yoyakim. Silakan tanggapi. Paham? Pak Jospen paham? Moderator Bang Edi. Siapa yang mau menanggapi nggak dipotong? Yang penting nyambung. Saya aja. Yang penting Saya nyambung. aja. Saya. Nih ya. Itu semua nggak dituliskan, tapi ada dituliskan terakhir yang di ayat nih. Ayat 16-17. Yang 16 dulu ya. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. 17. Jadi seluruhnya ada tapi kalau kuhitung lebih dari 14. Tapi yang tertulis di sini ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Oke? Kalian nggak ngerti apa pembuangan
ke Babel nggak ngerti. Nggak bakal ngerti. Pertanyaannya Bu, bukan itu pertanyaannya. Kenapa Yoyakim itu dihilangkan? Kenapa? Bukan dihilangkan, nggak semua ditulis. Tidak semua ditulis. Tidak semua ditulis berarti hilang Bu. Ya, ya kesimpulannya ada di 17. Jadi seluruhnya dari Yesus, Maria ke Saya atas, kasih contoh ya Bu ya. 14 keturunan. Bu dengarkan dulu Bu ya. Saya kasih contoh. Makanya dia bilang tunas Dengerin dulu, Daud, Bu. tunas Ibu, Daud. Ibu Karyana, contohnya. Ibu Karyana punya anak. Anak Ibu Karyana punya anak. Jadi ada Ibu Karyana punya cucu. Tapi di dalam silsilah itu anak Ibu Karyana enggak ditulis, langsung ke cucu. Itulah maksudnya. Kenapa Yoyakim Ya, dilangkain. dihilangkan? Dengerin dulu. Kenapa Yoyakim dihilangkan? Langsung kepada anaknya Yoyakim. Begitu kan Mas Gobur? Ya, Nah itu. oke. Kenapa Yoyakim dihilangkan? Kenapa langsung ke anaknya Yoyakim? Gitu loh. Bukan dihilangkan, tidak ditulis saudaraku. Ya kenapa nggak Tidak ditulis? Bisa nggak itu Loh, silsilah orang langsung ke 17 cucu? Ya itu yang Langsung ke tertulis. cucu Karena bapaknya. tidak penting, dianggap tidak Silsilah penting. penting Bu. Silsilah itu nggak boleh langsung ke cucu, harus ke bapaknya dulu. Enggak, udah keturunan Jawabannya, itu berapa lapis itu? ntar dulu. Jawabannya adalah kalau Yoyakim dimasukkan, Yesus tidak memenuhi syarat menempati tahta Daud. Karena Yoyakim tidak akan bakal menempati tahta Daud. Begitu Bang Gopur tadi datanya. Begitu Itu jawabannya. hanya masalah tidak ditulis. Kalian kita enggak kayak seperti itu. Gimana sih? Gini loh maksudnya loh. Ini yang Ini loh Bu Bang Karyana. Bang Ini Gopur bukan masalah tulis dan di... boleh nggak Apa kita sih? saya ngomong. Bang Gopur Apa? tahu adalah Matius 1 itu silsilah tentang keturunan Yesus. Terus Ya, benar. di Yoyakim ditawari itu adalah keturunan Daud. Masuknya di mana? Lah Yesus keturunan Daud atau bukan? Keturunan Daud, tapi masing-masing ini dengan silsilahnya masing-masing. Ditawari itu menceritakan tentang keturunan anak Daud, cucunya seterusnya. Nah, Yoyakim sampai kepada di Itu baru Babel. bener gabrul. Sebentar. Itu kan ya benar kan? Kalian ini menurut kami loh, nggak bisa Menurut dibantah. Anda? Nggak bisa dibantah. Betul, makanya ada nama Yesus yang disembunyikan Bisa diganti jadi dibantah kalian. Yosea. Kalian nggak bisa ambil satu ayat. Ada ayat-ayat mengkaitkan itu Tapi semua. bukan anak Yusuf. Jadi di situ yang Yosea tadi anak siapa? Matius itu Anak untuk siapa Yosea? Amon. Yosia Amon. Oh, Amon. di Matius itu kan dari silsilah apa? Lalu kamu ambil lagi lari ke Tawari. Apa sih? Satu Tawari Tawari. itu juga Bu Nah, Frida. itu. Makanya kalau Kalau baca nyambung itu dikit lah. semua- Kenapa Oten ini? Nah, Kenapa Oten ini kalau diajak ngobrol nggak ada yang Nggak nyambung? bisa Bang Gopur masuk di situ, Nggak bisa, nggak kan? bisa, nggak kena. Nggak bisa katanya. Nggak ada Kena kaitannya katanya. di situ. Orang Nggak yang ada kita kaitannya. Jadi yang- sampai di Babel aduh. putuslah silsilah yang Sudahlah. kita bawa sekarang ini. Iya. Sudah Bu. Ya, makanya kenapa saya bawa kenapa Matius ini mengambil rujukan, harusnya Matius mengambil rujukan dari perjanjian lama untuk bisa menubuatkan untuk bisa menuliskan silsilah Mas Gopur. Yesus. Mas Gopur, Ya. Ibu Darni itu menjawab di bawah. Kenapa Yoyakim nggak dimasukkan? Karena Yoyakim raja yang jahat, tidak taat sama Tuhan. Itu jawaban benar. Bener tepuk tangan. Ibu Darni benar. Bener. Nah ini yang punya data nih, ini bosnya di Boleh lain. boleh aku tambahin. Boleh aku tambahin. Nah, tambahin aja. Jangan dipotong ya, jangan dipotong. Boleh aku tambahin. Semua yang dituliskan di Alkitab adalah yang berhubungan dengan kebenaran Tuhan. Yang tidak kebenaran Tuhan tidak Doktrin, Bu. dituliskan Itu di doktrin Alkitab, itu, saudara. bukan data. Benar Itu itu, doktrin, bukan benar data. itu Kadarni. Ya benar. Ya silakan blok doktrin Bu, tapi kita bermain data di sini. Jadi ini, kenapa mulai Abraham ditulis? Sebelum Abraham ke atas tidak ditulis karena zaman kegelapan, tidak ada kebenaran. Jadi Tuhan tidak menuliskan. Oke, saya Sebelum sambut dulu Abraham ya. pagan, Bentar dulu. Pagan di atas nggak ada ditulis. Iya, saya Mulai sambut dari dulu Bang Nuh. Billy bentar Bu. Bang Bu, Jangan dulu saya dipotong sambut Bang aku. Billy dulu. Jangan dulu potong aku. Apa? Bu, ini loh Bu Karyana. Itulah hebatnya.
Itulah hebatnya Alkitab. Iya, Benar ini hebat bilang lah. Kak Darni. Ya Ini, udah hebat lah. mulai dari Adam ditulis semua. Coba keturunan dari siapa nggak ada. Yang mulai dari si Seth, si Ham, si Jafet dituliskan adalah yang ada kaitannya dengan kebenaran. Ya udah, yang udah, ada Ibu yang kaitannya benar dengan lah. Yesus. Ya udah Ibu yang benar. Udah. Saya sama dulu Bang Billy ya. Ya udah Ibu yang benar lah. Pak Yos, Bang Billy, selamat malam Bang Billy. Shalom, selamat malam. Saya mau nanya Bang Billy, Bang Billy Yoyakim itu siapa sih? Yoyakim pakai N dan Yoyakin pakai N itu beda. Yoyakim pakai N itu adalah raja yang diangkat oleh Raja Mesir Neko namanya. Diganti namanya jadi Yoyakim ya. Kalau nggak salah namanya Eliakim nama aslinya, diganti menjadi Yoyakim pakai M. Anaknya Yoyakin pakai N diganti namanya jadi Ini Daniel 2. Bentar Lepas dulu, itu Bu. Yosef Raja Ini orang lagi pemerintah. ngomong. Nih. Ini lagi ngomong, Bu. Bentar dulu, Bu. Sabar dulu. Terusin dulu, Bang Billy. Jekonia. Nah, Komentari di situ. Waduh, terusin dulu. Sabar dulu, Bu. Gantian. Kan tadi Ibu udah. Muter-muter di sini. Dua-duanya itu baik Yoyakim dan Yoyakin atau Jekonia itu semuanya itu kena kutukan dari Tuhan, termasuk Yoyakin atau Jekonia. Artinya kalau kena kutukan Tuhan berarti dia tidak berhak menempati tahta Daud ya? Betul. Makanya setelah Jekonia itu yang ada Jerubabel. Jerubabel bukan untuk kerajaan tapi gubernur. Oke. Kalau tidak Karena Yekonia itu nggak punya keturunan juga ya Bang Billy ya? Iya benar nggak sih? Atau gimana? itu udah tanya tuh. Nah, Gedein dulu Bang Billy sendiri, host. Biar kelihatan nih. ya ini. Wih, keganggu itu. Ini silsilah yang tertua. Stiker pindahin. Ya, kata Matius 14 keturunan kan dari Abraham sampai Daud, betul? Iya. Nah, terus dari Daud sampai ke pembuangan 14 keturunan. Ya, kayak jadi gini nih. 1 2 3 4 14 clear betul ya Daud. Ya, betul. Terus selanjutnya dari Daud, Salomo, Yerobeam, Abia, Asa, Yoas betul, Yoram betul. Nah, di sini hilang nih. Asa, Yoas, Amasya dihilangkan. Baru satu lagi di bawah Yoyakim dihilangkan. Ada apa dengan Matius? Nah, begitu. Kalau dibilang yang jahat, kalau dibilang Yoyakim ini jahat, bagaimana dengan Raja Ahaz? Jahat, menaruh anaknya dibawa ke dalam lewati api kepada dewa Molok. Bagaimana dengan Manasya yang membunuh Nabi Yesaya? Jahat juga. Gitu. Jadi kalau alasannya itu adalah mereka yang jahat tidak dimasukin, itu tidak benar. Karena banyak raja yang jahat juga. Nah, tidak jujur ya, menghilangkan silsilah orang ya, tidak jujur. Aku jawab ulang. makanya sudah tiga pendeta mengatakan Matius lupa. Bang Billy. Ya, Itu Josea itu nama aslinya siapa? yang mana? Josea, anak Amet. tadi Josea, tadi jadi anak Amon. Yesus gitu loh. Oh, masa? Di mana itu? Catatan kaki. Jawabannya. Tampilkan dulu, tampilkan datanya dulu. Coba. Ya silakan. Tampilkan. Ini Yunaninya itu Yang tadi Yesus. Josea. Tampilin dulu Bang Gopur. Udah seorang jahat dijawab. Ntar dulu, Tulis Ibu. karena ada Ibu kaitannya Karyana, dengan ntar dulu. kebenaran. Ntar dulu kita ngobrol sama orang Yahudi nih. Dulu ini tentang kebenaran Bu, biar paham Bu Karyana. Yosia nih, Yosia, terus Yosia, betul. Abis Yosia, Yoyakim. nggak ada Yoyakim, nggak ada di Matius kan. Nah maksudnya ini, maksud kan gitu, Yesus. Astaga. Yosia. Wah, kacau nih. Nanti itu nemu aja kan di Iya kan? Yosia ada. Pengaruh Satu juga kan. Yosia ada. Ada juga. Coba lagi gapur. Lagi buka lagi. Yosua bin Nun coba. Yang nggak ada aja.
Aku nggak ikut-ikut loh. Aku nggak ikut-ikut dari tadi. Aku mute loh ya. Yosua bin Nun, Yosua pasal 1 Yosua nomor 1. bin Nun itu Yosua. Yosua pasal 1 nomor 1 ya. Sendiri kitab Yosua. Iya, ntar dulu Bu Firda, sabar dulu. Ini nggak ada penistaan kok di sini, sabar aja dulu. Kan jangan kayak gitulah, ngambil yang aneh-aneh. Kok nggak yang aneh? Ini kan data. Itu Yosua kalian pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia kita ini. Yosua nanti saya itu ya. Iya. Sabar Bu Frida, sabar Bu Frida. Dicatat sabar. aja dulu. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Mari kita klik Nah, Yosua. Yosua coba nama aslinya siapa? Yehosua. Yehosua. Yo, sama Yesus. dengan Yesus. Nah, coba di Yehosua. Greek-nya ada itu. Asal mula itu ada Greek nggak? Atas, nggak usah ke bawah. Nggak usah ke bawah, atas. Nah, referensi asal mula itu, asal mula. Di bawahnya referensi. Asal mula nih from Greek 24 Greek. Nah, 24. coba. Apa itu? Yesus juga. Yesus lagi. Yesus juga. Yesus lagi. Hancur. Makanya orang yang bernama Yesua pertama kali, orang yang pertama kali bernama Yesua itu Yosua bin Nun, tapi nggak pernah disembah. Nggak pernah disembah Yosua bin Nun. Nah, terima kasih informasinya. Jadi kalau Matius ini dikatakan firman Tuhan, maka harus iya dan amin, tidak boleh iya dan hilang. Ini kan iya dan hilang tuh. Tuh. Berapa orang? Tahu dulu Bu Firda, sabar dulu. 4 orang Berapa yang dihilangkan. hilang? Berapa orang? Empat raja besar. Yang hilang siapa namanya? Nih namanya Ahazia, Yoas, Amazia, dan Yoyakim pakai N. 4 orang yang hilang ya. 4 orang. Di Matius 4 orang yang hilang. Pasti Baik. ada masuknya. Sekarang Tadi setuju kenapa Matius ini menghilangkan 4 nama raja besar karena untuk menggenapi angka 14. Ya. Kenapa angka 14? Karena 14 itu hubungannya dengan tahta Daud. David. Kalau kita hitung David. gematria ya, Dalet itu 14. Jadi untuk mengenapi angka 14 terpaksa lah dihilangkan ini 4 nama raja besar supaya jadi 14 kali 3. Kan kalau menurut Matius 1:17 dari Abraham ke Daud 14 generasi, dari Daud ke pembuangan 14 generasi, dari pembuangan ke Yesus 14 generasi. Jadi ada berapa? 14 kali 3 berapa Bu Karyana? 14 kali 3. aja sendiri. Bu Karyana 14 kali 3 berapa? 22. Hah? 42. 42. 42. 42. Iya 42. Tapi kalau kita hitung 14 kali 3-nya 41. Cocok logi tapi nggak cocok gitu maksudnya. Iya. Mau dicocok-cocokkan tapi nggak cocok gitu ya. Sekarang Kasihan. dulu Bu, gantian dulu sekarang. Giliran Anda berdua. Kenapa di Matius itu ada nama 4 orang dihilangkan? Apa maksudnya? Silakan. Giliran Anda yang bicara Tanya berdua. Matius lah, tanya Matius. Tertulis jadi kami tidak jawab. Tidak ada tertulis. Ya. Oke. Iya. Tanya Matius saja. Ya udah cukup kalau begitu, tidak tertulis, tidak menjawab. Ya sudah Bu, kalau tidak menjawab arti diam. Ada Di diam mana kalau tidak. tertulis? Yang data-data yang tadi mana tertulis? Ini saudara ya, begini Bu Frida jawabannya. Matius itu kan manusia, ya, bukan berarti tidak ada manusia, nobody perfect. Oh, berarti Ya, tidak luput kalau dari misalnya, kesalahan. Jadi iya ya, benar, oke, kita akui baik. saja, memang benar. Akui. Jadi nobody perfect. Bahkan di Alkitab siapapun, pasti kalau kita cari Ibu kesalahan Firda pasti diam ada. dulu. Anda kan tidak Yang mau menjawab sempurna karena itu, tidak tertulis. yang sempurna itu hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu yang di surga sempurna adanya. Kita Oke. masih menuju ke kesempurnaan. Ini namanya Berproses, berproses, ya. Jadi Bu Karyana ini jawabannya bijak. Dimaklumi Matius, manusia biasa luput dari kesalahan. Itu jawabannya benar. Dia manusia, nobody Ya, perfect. ya, begitu dong kalau menjawab Ya, kan enak tapi kita gitu cari berarti. tahu terus. Ternyata oh begini, Ya, gitu. itu baru mau belajar namanya.
Waduh. Itu Baru kalau gini kan diakui berarti silsilah itu dari Matius bukan dari Tuhan ya. Itu silsilah itu berarti firman Matius bukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan nggak mungkinkah Matius salah? Jangan Gitu. begitu, bukan. Data, udah. data juga harus valid, data juga harus valid. Sekarang Ibu Firda dengarkan dulu Bu Anda Firda. menyebutkan. Ibu Firda diam dulu. Ibu Firda dengarkan dulu. Apakah Ibu Firda setuju dengan Data dari mana Iya. dia bawa? Dengarkan dulu. Apakah Ibu Firda setuju dengan Ibu Karyana bahwa Matius manusia biasa tidak luput dari kesalahan? Setuju atau tidak? Yang sedikit itu aja dan bukan berarti ini. Aku masih cari tahu, belum tentu salah. Ya, saya pun sama karena saya bilang data yang saya baca selama ini nggak ada di data-data yang Tadi nobody perfect Oke. gimana sih? ada. Udah cukup. Cari banyak-banyak, jadi Ya udah bertambah cukup ilmu lah. kami. Ya udah cukup lah kalau begitu. Jadi dimaklumi kan kita di sini. Data-data itu valid apakah tidak? Karena Ya udah. Oke. Ya udah, itu aja kok nggak kita di sini nggak mempersekusi ibu loh. Kita di sini Yang toleran. Lukas ya Gopur lebih kacau. Roh Kudusnya gimana Matius? Sekarang kita kembali ke topik. Kita kembali ke topik aja. Dengerin. Pak Jospen kasih ngomong juga Bang Andi. Ya Pak Jospen mau nanggap ini Pak Jospen sebelum pindah topik. Nggak ada komen lah. Nggak no komen, makasih nggak apa-apa. Sekarang pindah ke topik, maupun ada Yudaism, dengerin. Sebentar. Karena begini, ketika Alkitab diam, saya pun akan diam. Oke baik, tidak maksa kok. Mumpung ada praktisi Yudaism Mbak Billy, kita kembali ke topik sesuai dengan stiker. Apakah Tuhan di PL sama dengan Tuhan di PB? Nah, sekarang Mbak Billy dulu deh. Apakah Tuhannya Yudaism itu di Torah sama dengan Tuhan yang ada di Perjanjian Baru? Mbak Billy dulu silakan. Iya, kata harita ledaat ki Hashem huwa Elohim enot milfadu. Engkau telah melihat dan sudah mengetahui bahwa YHWH lah Tuhan, tidak ada yang lain selain daripada Dia. Dalam bahasa Indonesianya, engkau telah melihat dan mengetahui bahwa Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Dia. Mbak Billy, Tuhan di Torah itu beda dengan Tuhan di PB. Beda dong, kan kalau di dalam Tanakh Perjanjian Lama itu namanya Hashem, YHWH begitu. Tidak ada nama Yesus di sana? Nggak ada, saya jamin 1000% tidak ada nama Yesus di sana. Baik. Ibu Karyana atau yang Kristen yang lain? Pertanyaan yang sama? Silakan, tidak dipotong, Anda bicara panjang, monggo. Siapa yang mau menanggapi? Diskusinya enak loh ini. Kalau kayak gini gitu. Siapa? Pak Jos atau Bu Karyana atau Ibu Firda? Tadi pertanyaan? Apakah Tuhan yang ada di Torah sama dengan Tuhan yang ada di Perjanjian Baru? Silakan. Sama. Siapa namanya itu? Kalau siapa nama Tuhan itu kalau sama? Tadi sudah kita bahas. Abraham lah orang yang pertama. Abraham nenek moyang kita, Kok orang yang Abraham pertama sih? mengenal kebenaran. Tunggu, aku ngomong dulu. Nih ya. Di Perjanjian Lama itu siapa pertama kali? Abraham. Saya nggak ditanya manusia, ini nanya Tuhan. Siapa nama Tuhan yang ada di Torah? Yang ada di Torah. Iya, siapa nama Tuhan yang di Torah? Taurat. Siapa nama Tuhan di hukum Taurat? Hukum Taurat mana? Di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama lah. Siapa nama Tuhan di Perjanjian Lama? Bilanglah. Perjanjian Lama itu siapa di situ? Siapa nama Tuhan di situ? Di zaman Musa, ya kan? Iya, siapa? Siapa Tuhannya Musa? Tuhan di zaman Adam. Di zaman Ya, siapa? siapa? Masuk mau dari mana ke mana? Jelas Ya udah, siapa Tuhannya Musa? Siapa Tuhannya Musa? Tuhannya Musa. Ya. Nah, tiang api itu siapa? Tiang api itu dulu. Astagfirullahaladzim. Tinggal disebut aja, Bu. Iya. Udah saya katakan. Tinggal disebut katakan. siapa? Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham adalah Melkisedek pada saat itu. Mereka Melkisedek. tidak Udah mengenal cukup. Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus karena belum Ya udah lahir. cukup. Udah Tuhannya Belum Musa. menjelma. Menurut Ibu Karyana, Tuhannya Musa, Abraham, Melkisedek. Udah. Ibu Firda, siapa Tuhannya Nabi Musa? Silakan, Ibu Firda. Kalian interview kami, melaga-laga kami ya. Enggak biar asik gitu loh. Gak usah gitu-gitu.
Ibu Firda mau Karena menjawab kita atau juga Pak masih Jos? sama-sama belajar. Iya, Pak Jos mau menjawab. Pak Jos, Ibu Firda. Silakan Bu, Pak Jos. Siapa tuannya Nabi Musa? Oh, kalau bagi saya ada perjanjian lama itu ada dua. Yang pertama adalah Hashem atau Yahweh, yang kedua adalah Malak Yahweh itu. Oke. Kalau di perjanjian baru siapa nama Tuhan itu? Bab Yesus. dan anak. Jadi Oke. ketika sebentar dulu apa yang Iya. Iya, ya, ketika silakan. di sepanjang perjanjian lama dikenal Yahweh dan Malak Yahweh. Ketika beralih kepada perjanjian baru Menjadi hilang. Menjadi batu. ketika di perjanjian baru dua nama itu menjadi Bapa dan Anak. Oke. Jadi 4 dong. Nggak apa-apa. Hormatin ya. Bang Billy udah nangkep ini Bang Billy. Silakan Bang Billy. Dengarkan. Pak Jos, Angkat. putus Pak Jos. Putus. Jangan ditambahin, ntar diprotes dia. Jangan ditambahin. Cukup tahu aja. Ya. Udah silakan Bang Billy. Anda sudah mendengarkan lah. Ada Melkisedek lah. Itulah. Ya silakan Bang Billy lagi. Jadi kita lihat siapa namaku untuk selama-lamanya ya, dikatakan di dalam Keluaran 3 ya. Jadi waktu Musa ingin menjalankan tugas yang diberikan oleh Hashem kepadanya untuk datang kepada Firaun, dibilang nanti kalau orang-orang Israel tanya siapa namamu gimana? Tuhan menjawab kepada Musa, I shall be as I shall be. Aku akan menjadi apa yang aku ingin menjadi. Dan Tuhan berkata, so shall you say to the children of Israel. Jadi kau harus katakan kepada orang Israel, I shall be, aku Tuhan yang adalah setelah mengirim aku kepadamu. Lalu Tuhan berkata lebih lanjut kepada Musa, kamu harus katakan kepada orang Israel bahwa Hashem, Yahweh nih ya, ini Hashem ya, Yahweh, the God of your forefather. Jadi Tuhan Bapa leluhurmu, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, itulah namaku untuk selama-lamanya. This is my name forever. Jadi namanya siapa? Nih namanya nih. Ayat berapa tadi? 15. Jadi dia. Nah, ini dia. Oh. Ini dia namanya. Hayomer Elohim El Moshe Tomer Bene Israel. Nih YHWH ya, YHWH Elohei YHWH Tuhan Afotekem leluhurmu, Elohei Abraham Tuhannya Ishak, Elohei Yakov Tuhannya Yakov, Velohei Yakov ya, Shemartani Alekem Ze Shemi Leolam. Inilah namaku, Ze inilah Shemi namaku Leolam selama-lamanya. Jadi namanya siapa? YHWH ya, bukan Yesus. Lanjut. Ketinggian kayaknya ini Bu, Pak Joseph sampai Bu Karyana. Apa ini ketinggian ilmunya nih? Ya ada ketinggian biasa aja. Oh, oke, biasa aja. Di mana tadi Bang Billy, di mana? Izin sebentar. Di dalam Ulangan 3 Keluaran 3 ayat 15. 3:15. Oke. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Tapi kenapa Indonesianya beda ya di LAI ya? Di LAI jadi siapa? Jadi Allah. Iya. Kenapa jadi Allah ya? LAI. Baca ya, Keluaran 3 ya, ayat Di nomor 15. 15. Iya, coba Bu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Nah, itu. Begini, ini yang menuliskan Musa ya. Kenapa jadi Allah di sana ya? Hah? Original teksnya nggak ada Oke, Allah loh. gini aja. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa. Ganti. Ini memang sudah diprotes Kristen semua ini. Termasuk Edis juga bilang buang nama Allah.
Oke. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan Elohim nenek moyangmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Itulah sebutanku turun-temurun. Pertanyaannya opo? Amin. Siapa namanya di situ, Bu? Siapa nama Tuhan di situ? Elohim. Elohim. Benar, Bang Billy? Salah. Kalau di dalam teksnya kita lihat ya, kita lihat. Iya. YHWH. Nah, betul itu, betul. Udah, betul. Nah, Oke. baca dulu semuanya Ya udah, Alkitab, baru cukup mengerti udah, Bu. semua keseluruhan. Kalau di situ YHWH adalah Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub, kenapa di PB berubah menjadi Yesus? Silakan. Karena dia lahir sebagai manusia, itu malaikat yang mengatakan berilah namanya. Itu malaikat mengatakan kepada ibunya loh, berilah namanya Yesus. Pertanyaannya gini loh, Bu, Ada yang yang menjadi begini loh, Bu, pertanyaannya, yang menjadi Yesus itu YHWH tadi yang menjadi Yesus gitu? Waktu saya di kampung namaku si Butet. Setelah aku di Medan namaku Karyana. Sampai aku di Jakarta, di Jogja dibilang si Ana, si Bukan Ana. itu pertanyaannya. Dibilang si Cerewet, dibilang Bu, si ini. bukan itu pertanyaannya. Jadi kalau kalau Yesus diberitakan guru hamba. Bukan itu Raja pertanyaannya, Salem. Bu. Yang Apa yang menjadi Yesus itu YHWH kayak menjadi Yesus atau bukan? Ya, itu yang dikenal oleh Musa pada saat itu. Iya, yang menjadi Yesus siapa? Dan oknumnya sama. Oknumnya sama. Oh iya, adalah Jadi gini Yesus. saudara. Ya gini, makanya saya katakan, adik saya semalam katakan, Nggak nyambung, Yahweh itu. nggak akan nyambung mereka mengajari kami karena Orang mereka nggak mengajari Ibu. Orang lagi nanya, nggak ngajarin. Enggak. tidak, saya nggak Punya kitab ini, Bu. ya Yang di atas itu yang punya Bu, kitab. Bu Rina, kita udah kuliahan, mereka masih kelas 2 SD. Iya, ini saya lagi belajar ini, Bu. Saya nggak ngajarin Ibu. Saya lagi belajar. Ajarin kami itu nggak nyambung karena Saya ayat yang ambil cuma satu ayat. Kami tidak mengajari Ibu. Ayat Bu. yang bisa berkaitan dengan itu. Ibu, kami nggak mengajari Ibu. Kami belajar ke Ibu. Tapi kalau kami mau jawab ada ayat yang berkaitan, kalian nggak terima. Ya silakan Ibu jawab. Siapakah yang menjadi Yesus? Ya. Silakan. Udah ada di Alkitab. Kenapa kamu nanya lagi? Kalau begitu nggak usah nanya. Saya jawab itu, saya Udah jawab. belajar. Ya silakan. Silakan. Tadi udah belajar. Sebentar. Nathan. Ibu Firda nggak bisa diskusi. Sebentar. Ngoceh doang. Silakan Pak Jos. Aku Sebentar, izin dulu sebentar. Saya lagi cari ayatnya. Saya lagi cari ayatnya. Ya, cari dulu. Pertanyaannya itu siapakah yang menjadi Yesus? Mana Tadinya cuma Tuhan aku yang on cam? Tadinya Tuhan itu YHWH namanya. Kenapa di PB menjadi Yesus? Silakan. Begitu ya Mbak Billy ya. Pertanyaannya sederhana loh. Jadi Ntar dulu di Pak Jos surga mau- juga kan. Ntar dulu Tadi kan Pak. udah Ya, jawab. Waktu dia Pak Jos. memperkenalkan diri kepada bangsa Israel, dibilang kepada bangsa Israel, katakan kepada bangsa Israel, akulah YHWH, Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, itulah namaku untuk selama-lamanya. Siapa namanya? Bukan Yesus. YHWH secara tekstual. Loh. Ya, pertanyaannya kenapa di PB adalah Yesus itu Tuhan? Artinya beda Tuhan dong kalau begitu. Jadi beda Tuhan Tuhannya ya. orang-orang Yahudi, Tuhannya nabi-nabi Israel, bukan Tuhannya abad pertama. Kalian ambil satu ayat udah saya bilang udah dinubuatkan di Mika, di Yesaya. Kenapa? Apa sih Ibu ini? Udah dinubuatkan di Yesus kok masih nanya. Ibu Firda ini kok ngomongnya kayak gini sih? Ya Bang, kita belajar satu ayat aja kita bingung. Tapi kalau dikaitkan dengan nubuatan-nubuatan tentang dirinya, ada tercatat di buku Yesaya situ Bang. Di mana? Bang Andi, mungkin Bang Andi diperkenalkan dulu. Bang Andi ini siapa? Bang Yosef ini siapa gitu? Oh iya juga. Pak Yosef, Bu, Pak Yosef ini
Aduh, Pak Yosep ini Bu, praktisi Yudaism, dia bisa membaca original teksnya Bu. Dia ngerti itu loh. Itu ya. Jadi saya hanya bertanya kepada dia. Paham saya, Bang Andi. Ya, udah kalau begitu. Iya, cuma bawa satu ayat dan tidak ada kaitannya satu sama lain. Kita bahas satu ayat ini aja kita jadi bingung. Kalau begitu Ibu, setelah membaca beberapa data, siapa nama Tuhan di Perjanjian Lama Bu? Silakan. Silakan Bu. Ibu kan sudah mempelajari semua nih. Pakai data setebal 74.000 halaman gitu ya. Siapa nama Tuhan di Perjanjian Lama Bu? Perasaan tadi kita udah bahas tadi di nubuatan, Bang. Saya nggak nanya nubuatan loh Bu. Nabi Ya, Ibu standby aja deh. Ibu standby aja Bu ya. Saya hormati Ibu loh sebagai perempuan. Pak Jos gimana Pak Jos? Kita hormati Ibu sebagai perempuan ya. Ibu standby aja dulu menyimak gitu. Pak Jos gimana Pak Jos? Pak Bambili lagi deh. Macet, Pak Mentil, Pak Mentil. Ya, selamat malam. Ya, Bro, untuk komentari, menurut Anda siapa nama Tuhan di Perjanjian Lama? Yotevave yang tidak boleh disebut sebenarnya 4 huruf itu. Jadi orang Yahudi menyebutnya Adonai, Tuan yang artinya Tuan, atau Hasem yang artinya sang nama. Oke. Terus di Perjanjian Baru siapa nama Tuhan di Perjanjian Baru? Sama Bang, Siapa namanya di Perjanjian Baru? sama Hasem. Di mana yang ada? yang terdiri dari 4 huruf itu. Di mana datanya ada Tidak Hasem? disebutkan. Oke, saya izin berdiskusi sama Billy ya. Ntar Tentang dulu. nama yang di atas Di gimana? Ntar dulu. Di dalam Alkitab kalian, Tuhan kalian itu Allah. Itu bahasa Indonesia Bang, yang artinya al-ilah, maksudnya sang ilahi, Elohim. Dalam bahasa Inggrisnya God. Oke, izin host, saya gimana diskusi dengan Billy Billy loh, tentang ntar tema dulu. di atas. Sebelum ke Bang Billy, saya tanya dulu. Ini kan sudah diskusi Bang. Ya, di PB Ini itu. Bang Handi yang diskusi, bukan Iya, dengerin Billy. dulu. Abis ini ke Bang Billy. Di PB itu. Moderator, Pak Andi Siapa? moderator. Siapa nama Tuhan di PB? Pak, Sama komentari. Bang, yang tidak boleh disebut namanya itu Siapa? Siapa namanya Tuhan di PB? YHWH. Di mana ada YHWH di PB tertulis? Ya itu kan berhubungan. YHWH itu mengutus Yesus. Dia ketawa si Billy. Nih orang Yahudi nggak ada yang berdebat ini Bill sama orang Kristen Bill. Dengarkan Orang Yahudi dulu. kalau berdebat Bro, sama Kristen ya nggak usah tentang debat siapa deh. Yesus. Kooperatif napa? Kooperatif napa? Dengerin. Enggak, Billy ketawa. Dia pikir dia pikir saya bodoh tuh. Dia pikir saya nggak mengerti. Enggak ada yang mengatakan Anda bodoh kok. Dia tertawa Billy. Tertawa Saya itu bilang kan Bang, manusiawi. orang Yahudi sama Kristen nggak ada yang berdebat tentang Allah bagaimana sang kalau ilahi. nggak tertawa kau bilang sama YHWH di dalam perjanjian baru, tunjukin ayat di Sama dalam Bang, perjanjian baru. sekarang Anda silakan mau Tunjukin berdebat ayat diskusi teks sama saya. ada YHWH di dalam perjanjian baru, silakan. Silakan. Oke, tunjuk. saya akan berdebat Ya, berdiskusi dengan Billy ya. Tunjuk. Jangan Iya. baper, jangan baper. Tunjuk dulu di mana Tuhan perjanjian baru YHWH, tunjuk. Itu Ya, kan sebelum- berhubungan. Yesus memanggilnya Bapak karena Yesus anaknya Yotevave, bukan hamba. Ini, coba gedein saya nih, izin dulu bentar ya. Oke, Saya gedein, potong. gedein. Tadi saya nyari dalil. Gedein dulu Saya itu. nyari dalil tadi itu. Nah, ini gini, Bang Billy atau teman-teman semuanya. Kok keputar? Coba bantu saya diam. Gini, di PB ini tentang diskusinya Stiker Yesus. pindahin. Setelah Yesus mengatakan tentang hidup yang hukum terutama, ini dialog di sini. Kalau dalam bahasa Indonesianya, guru, kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Nah ini dalam bahasa Arabnya, nih coba lihat. Ini udah nggak ada ya. Tapi ini di sini nih bahasa Arabnya kenapa ada Allah di sini? Udah bisa saya jawab. Ntar dulu Pak Jos. Sabar. Belum bertanya sama mu Jospen. Belum. Jadi ini orang ngomong.
Ini orang Kristen di Perjanjian Baru sengaja menyamakan nama Allah itu. Tapi kalau diambil dari sini maka ini adalah tauhid, simbol tauhid, tidak ada yang lain kecuali Dia, la ilaha illallah. Karena Allah dalam bahasa Arab ini beda dengan yang di Perjanjian Lama tadi, di ulangan ya, ulangan 4 nomor berapa Bang Billy tadi? 35 ya? Ulangan 3:15. Ulangan 3:15. Ulangan, yang di ulangan. Iya, ulangan 3:15. Bukan. Itu tadi keluaran. Bukan, ini ulangan ini. Keluaran 3:15. Oh, yang itu Kiasem wa Elohim Enot Milfado itu ya? Tunggu bentar. Ya, yang tadi disebutkan saya tanya itu. Nah, kalau di sana dikatakan Robbi huwa al-ilah. Ya kan? Kalau di Perjanjian Lama Robbi huwa al-ilah. Kalau yang di sini jelas-jelas di sini kita tahu ya bahasa Arab ini adalah ada asma Allah. Faham maksudnya? Sama halnya dengan Mazmur pasal 110 ayat 1 sama Matius 22 nomor 44. Itu kacau sekali itu. Ulangan 4 ayat 35 Bang. Nah itu ulangan 4 ayat 35. Benar gak? Kalau diarabkan ulangan 4:35 itu Robbi huwa al-ilah, bukan Robbi huwa Allah, bukan. Dalam terjemahan Arabnya. Kalau yang Perjanjian Baru ini memang maling ini Kristen ini. Mohon maaf ya. Jangan. Tapi ini loh, ini Kristen Arab ini dari mana? Ambil alif lam ha ini disisipkan di sini. Itu dia maksud saya. Bentar, faqala lahul katibu jidan ya mualliman bil haqqi qultu li annahu Allahu wahid wa laysa akhiruhu sawa. Jadi itu memang tepat sekali. Mualliman, wahai guru, mualliman, orang yang alim. Benar katamu itu bahwa sungguhnya Allah itu wahid, satu, wa laysa akhiruhu sawa, dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Allahu Akbar. Nah, ini kenapa nggak diikuti oleh banyaknya Kristen di Indonesia? Kalau Kristen Arab menerjemahkan ini, Allah itu asma, tidak ada yang ada kecuali Dia. Itu loh. Esa, Allahu wahid. Aduh, terputus lagi. Aduh, pas poin penting keputus. Oke, jadi pemahaman di sini kalau saya metode sekarang itu lebih banyak ke kritik teks, belajar saya di kritik teks, mengkaji tentang original teks. Tetapi memang kalau di kotak-katik ada beberapa orang mayoritas itu Kristen tersesat. Kalau Kristen Arab mereka menganggap Allah itu ya sama Allah Subhanahu wa taala, bukan Yesus. Gitu loh. Itu yang mensinkronkan, tetapi mereka nggak tahu dalam dogma yang dibangun oleh Kristen di luar Indonesia tentang Yesus itu hanya diutus kepada bangsa Israel. Jangan lama-lama kan itu kalau sudah. Oke, ya, saya tutup ya. Jadi itu data saya harapkan untuk kita menambah wawasan kita, karena ternyata saudara-saudara Kristen yang tidak menyadari LAI ini sungguh perlu dikritisi oleh orang Kristen sendiri. Kalau memang lepas dari nama Allah, alhamdulillah, maka lakum dinukum waliyadin itu akan berlaku untuk saudara Kristen. Begitu ya. Jadi jangan masuk-masuk kerana Islam, apalagi kerana Yahudi, nggak ada hubungannya Kristen. Lanjut Bang Billy. Ya, kemarin tuh ada akun Kristen namanya Tom and Jerry. Jadi teman-teman Kristen situ yang udah nggak mau, dia menemukan ada kata la ilaha illallah. Nah, dia menemuin tuh di dalam kitab apa ya? Korintus berapa gitu? 8 ayat berapa itu? Ada di VT saya tuh. Saya rekam. Dia kaget ternyata ada la ilaha illallah di dalam Alkitab kita Kristen. Nah, kata dia, ini tanggung aja nih Muhammad Rasulullah, kata dia begitu. Jadi artinya apa?
Artinya kalau kalian memakai kitab kalian, misalnya Tuhannya Kurios, Theos, itu nggak masalah. Tapi kalau kalian pakai Tuhannya orang Muslim itu masalah. Makanya ada la ilaha illallah di dalam kitab kalian, gitu. Ya lanjut Pak Jospen, ada oh Pak Tumin buka mute ya, silakan Pak Tumin. Ya, oke, jadi beginilah. Saya maaf ya kalau tadi saya marah-marah. Gimana Bang Yosef Rahman, Bang Billy, kita berdiskusi dengan tenang aja ya. Kita dengan sharing lah, kita anggap kita sharing ya. Gimana Bang Billy? Jangan Kita sharing ya. ntar aja kalau mau pribadi pas aku buka komal aja. Di sini kan umum, jadi yang umum-umum aja. Tapi kan temanya samakah Tuhan PL dan PB? Nah kebetulan di sini kalau saya tidak ada Anda Bang, kalau tidak ada Bang Billy. Banyak, bukan Bang Tumin aja kan, ada Pak Jospen, Penatua, ada Bunda Karyana. Oke, saya berizin bernarasi ya. Berarti tentang apa? Tentang tema ya, sesuai dengan tema ya. Siap Bang Arif. Ya silakan. Di dalam kitab Perjanjian Lama, di situ ada nubuat tentang Mesias. Terus di abad pertama, Yesus datang ke dunia dan menyatakan kalau dirinya adalah Mesias yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Di situ orang Yahudi ada yang percaya, ada yang tidak. Orang Yahudi yang percaya, dia percaya kepada Perjanjian Baru yang menulis tentang Yesus yang adalah Mesias yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Tapi orang Yahudi yang tidak percaya, dia tidak percaya tentang Perjanjian Baru yang menulis tentang Yesus. Dia hanya percaya Perjanjian Lama. Jadi orang Yahudi yang tidak percaya Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan, orang Yahudi itu tidak percaya Perjanjian Baru. Sedangkan orang Yahudi dan orang lain yang percaya Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan di Perjanjian Lama, mereka percaya Perjanjian Lama dan percaya Perjanjian Baru. Kami percaya YHWH yang menciptakan segala sesuatu di dalam kitab Perjanjian Lama adalah Yotevave yang mengutus Yesus. Kami percaya Yotevave yang berfirman kepada Musa di dalam Perjanjian Lama adalah Yotevave yang mengutus Yesus. Kami percaya itu. Jadi kami percaya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sedangkan orang Yahudi yang tidak percaya hanya percaya kepada Perjanjian Lama. Seperti itu. Sudah ya. Silakan. Ya Bang Billy bisa menanggapi apakah benar di PL ada nubuatan tentang Yesus seperti Pak Teguh Mentari bilang tadi, silakan. Oke, pertama yang pasti tidak ada nama Yesus tertulis secara letterlek. Itu pertama, itu kenyataan yang pahit memang ya. Yang kedua, tidak ada nubuatan Yesus. Kita lihat Mesias ya. Sekarang saya tanya langsung dijawab. Mesias itu raja atau bukan? Silakan. Raja. Raja, apakah raja akan datang di dalam seluruh kitab tanah, dalam kitab Perjanjian Lama? Apakah raja yang akan datang yang dinubuatkan itu bernama Yesus tertulis? Ada nggak tertulis? Tidak, hanya dinubuatkan Mesias. Tapi tidak ada raja yang akan datang, ada dikatakan dalam kitab. Coba buka kitabmu Yeremia 30 ayat 9. Iya, Daud di situ kan. Fa'afdu et Hashem Elokim David makam asyar akhim lahem. Hosea 3 ayat 5 akhar yasuhu bani Israel ufiksu et Hashem Elokim David ufakadu el Hashem tufo be akharit hayamim. Jadi pada akhir zaman Daud akan menjadi raja mereka. Dan yang paling gamblang di dalam kitab Yeskiel 37 ayat 25, Daud hambaku akan menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Jadi tidak pernah Yesus namanya. Begitu ya. Iya Bang, seperti yang saya bilang tadi Bang, orang Yahudi itu ada yang percaya, ada yang tidak. Yang percaya itu banyak Bang. Ya, nah, sekarang kasih kepada kami semua di sini. Saya udah kasih data bahwa ada nama Mesias yang akan datang, raja yang akan datang namanya Daud. Ada nggak di dalam seluruh kitab Nabi Israel bahwa raja yang akan datang sang Mesias namanya Yesus tertulis, ada nggak? Kalau namanya tidak ada Bang, tapi nubuatannya seperti Raja Damai, Bapa yang kekal dan lain-lain. Yesus Mana Raja Damai? Itu bukan Raja Damai. Syar Shalom bukan Raja Damai. Syar Shalom bukan Raja Damai. Syar Shalom itu pangeran kedamaian. Begini dulu Bang Billy. Bang Billy bernarasi sampai bilang silakan, baru saya. Jangan TikTokan. Udah kelar, udah nggak ada Yesus tertulis sebagai Mesias, udah kelar. Ya, Anda tidak percaya, kan berarti Anda akan tetap Yahudi. Yang kita minta tertulis, Anda sudah mengakui Daud jadi raja akan datang. Yesus ada nggak ada, ya sudah kelar.
Jadi nggak ada lagi yang mau dinarasikan, udah kelar. Anda sudah mengakui bahwa nggak ada nama Yesus, Bang Toko Mentari. Kelar. Bang Gofar, abang-abang, ini kan sebenarnya, maaf ya bang, bukan urusan Muslim sebenarnya nih. Karena kalau ketika orang Yahudi dan orang Kristen berdiskusi, berdebat, itu tentang siapa Yesus, apakah Yesus Mesias yang dinubuatkan, urusannya itu bang. Bentar, Saya kan nggak masuk. Siapakah Tuhan PL dan PB? Saya mau nanya ke Bang Billy bentar, satu setengah menit. Bang Billy, apakah Tuhannya Bang Billy sebagai Yudaism sama dengan Tuhannya Kristen? Amit-amit, jangan ya, nggak boleh gitu. Karena Tuhan bukan manusia. Lanjut. Oke, baik. Pak Toko Mentari, apakah Tuhan Anda sama dengan Tuhannya Yudaism? Tuhan atau ilah bang? Kalau Sembahan Anda. berbeda. Kalau mereka Berbeda. orang Yahudi tidak percaya Yesus. Kalau ilah Oke. kami sama bang. Yotevave. Sembahan Anda siapa? Yesus. Yesus. Baik, berarti berbeda ya sembahan Berbeda. Anda. Beda. Ya Tapi udah kalau cukup itu ilah aja. kami sama bang. Apanya yang sama? Sama-sama bang, ilahnya ilah bukan Tuhan ilah bang. Iya, ilah itu Tuhan. Berbeda Ilah itu bang, apa? Tuhan itu Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibrani Adonai, Ya udah terserah lu. bukan Elohim. Udah cukup. Yang jelas Tuhan kamu, sembahan kamu beda dengan sembahannya Yahudi gitu ya. Berbeda. Oke, cukup. Makasih. Tapi Lanjut. Elohim kami sama bang. Udah cukup. Udah. Sekarang lawan mualaf saja Pak Toko. Katanya Apa lawan. mualaf di sini? Bentar dulu Kang Dito. Oh sudah kelar Bang Jospen? Belum. Ya ini sekarang ya saya jawab ya. Ya sebentar dulu ya. Bunda Karyana masih ready Bunda Karyana? Ya udah, nggak usah dulu. Ini Bang Jos mau bicara. Pak Jos. Ya. Pak Jos. Sudah masih ada. Pak Jos dulu. Pak Jos, apakah Tuhan Anda Oke lanjut. sebagai Kristen sama dengan Tuhannya Yahudi? Sama. Cuman saya terangkan dulu. Jangan kau langsung bilang sama, Ya. terus langsung kau potong. Ya silakan terangkan kalau sama. Ya, oke. Begini alasan saya mengatakan sama. Dalam Yesaya 9 ayat 6 ya, menurut Masoret teks ya, begini bunyinya sebentar ya. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra diberikan bagi kita, dan adalah pemerintahan di atas bahunya, dan ia memanggil namanya. Nah ini ya, disebut penasihat ajaib, Peleyoes, satu. Terus Allah perkasa, bukan Allah maha perkasa. Tapi bahasa Inggris menulisnya Mighty God atau El Gibor, ya El Gibor. Jadi bukan El Shaddai tapi El Gibor, ya itu satu. Nah yang kedua Bapa kekal, ya Bapa kekal. Yang berikutnya adalah Sar Salom, yang disebut Prince of Peace, Pangeran Damai, ya. Nah sebentar jangan dipotong. Nah menurut Siapa yang motong? menurut Septuaginta, saya lanjutkan. Menurut Septuaginta itu yang nama-nama tadi itu ini ya. Jadi yang menjadi Yesus itu adalah Megules Baules Angelos. Artinya penasehat. Sebentar. Artinya penasehat agung, malaikat agung penasehat. Jadi yang jadi menjadi malaikat. Sebentar dulu, jadi selebas. Yang menjadi Yesus itu adalah Malak Yahweh, Waduh. bukan Yahweh. Kenapa kok dia dulu? Menurut Sebentar. Pak Jos, Yesaya 96 itu siapa itu? Yesaya 96 siapa itu? Ya, sebentar dulu, jangan dulu, nanti aku diskusikan Yosef. Sebentar. Ya. Sebentar. Nah, terus ayat berikutnya, Yesaya 63 ayat 9. Nah, Yesaya 63 ayat 9 menuliskan begini. Dalam segala kesesakan mereka, dalam segala kesesakan mereka, baginya yang menyelamatkan mereka adalah Malak Pane atau malaikat wajahnya, atau bahasa Inggrisnya disebut the angel of presence. Ya, itu. Udah Nah, Pak Jos, itu menurut pertanyaan saya sederhana Pak Jos. Udah lah, jangan panjang-panjang lah. Diam dulu lah, diam dulu. Jangan dulu. Nah, kemudian ayat berikutnya, Mika 5 ayat 2. Mika 5 ayat 2 menulisnya begini.
Diam dulu, Andi Selbes. Dan engkau Bethlehem Efrata yang kecil di antara Yehuda, daripadamu akan keluar yang menjadi penguasa di Israel yang asal usulnya. Nah ini ya, asal usulnya sebentar. Umausa otau Migedem. Kepanjangan loh, nggak nyambung. Olam. Putus pula lagi dia. Yang asal usulnya Terus putus ya kedengeran. Putus. Umausa. Cukup Udah, dulu udah, ya jelas, Pak, putus-putus ini Pak. Sebentar. Putus-putus. Tunggu dulu. Udah. Kepanjangan, Pak. Udah bagus. Udah, kepanjangan atau enggak, tapi saya kasih tahu presentasi saya. Kita udah tahu. Udah bagus. Udah. Belum tahu kau. Dengarkan dulu. Nah. Iya, nggak apa-apa Pak Billy, biarin Pak Billy. Ya, terusin Bang, terusin. Kita hormati dia. Silakan. Jadi lupa aku. Lupa dia. Nah, Mika 5 ayat 2 ya. Sebentar, Mika 5 ayat 2. Yang ketawa kan kita. Masuk teks. Dan engkau Bethlehem Efrata yang terkecil di antara Yehuda, daripadamu akan bangkit ya menjadi penguasa yang asal usulnya, kalau bahasa Ibraninya umausa otau, kalau bahasa Inggrisnya yang going forth, yang asal usulnya going forth, yang muncul, yang keluar ya, asal usulnya itu Migedem. Cukup ya. Dengarkan, ya dengarkan, selesai. Saya pun kalau selesai kan saya bilang selesai. Kalau panjang saya bikin panjang. Ribut kali kau. Ya udah, silakan. Ribut kali kau. Dengarkan dulu. Yang asal usulnya dari purbakala Migedem, Mime Olam. Dari yang dari zaman apa? Dari lama, dari zaman kekekalan. Jadi dia itu asal usulnya itu dari kekekalan Olam. Nah, jadi dari tiga ayat itu saya ambil kesimpulan. Nah, jadi dari 3 ayat itu saya ambil kesimpulan bahwa yang menjadi Yesus itu adalah Malak Yahweh. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke. Yesaya 96 siapa itu Pak? Yesaya 96 siapa sebelum ke Mambili? Yesaya 96 itu siapa? Begini, walaupun itu dilambangkan kepada Hizkia, tapi Hizkia adalah perlambang kepada Mesias yang akan datang. Itulah Malak Yahweh yang menjadi manusia itu. Itu jawaban saya. Oke, baik, cukup, makasih. Bang Billy, silakan Bang Billy, ditanggapi Bang Billy. Iya, cukup menarik bahwa ada pemahaman Kristen ini yang outside ya, di dalam kalangan Kristen bahwa Yesus itu adalah malaikat. Itu sebenarnya rada blunder kalau dalam teologi Kristen ya. Tapi cukup menarik dalam pandangan dia. Terus di sini kan ada kata kiyelet yulat lanu binatan lanu haiki amikra. Semuanya ditulis dalam bentuk lampau. Makanya seorang anak telah lahir bagi kita. Sudah ada anak, seorang putra telah diberikan bagi kita. Lambang pemerintahan. Jadi dia punya pemerintahan, punya kerajaan. Makanya tadi yang ditanya sama Gofri kejar-kejar, tadi saya dengar pertama tuh, pernah nggak Yesus punya kerajaan? Ternyata nggak pernah, kerajaannya di surga gitu kan. Jadi benar bahwa orang yang dikatakan ini yang punya lambang pemerintahan di bahunya ya, dan yang Maha Kuasa menyebut namanya, siapa namanya? Peleoes, penasihat ajaib. Siapa penasihat ajaib? Itu Tuhan. Siapa El Gibor, Allah yang perkasa, itu Tuhan. Siapa Bapa yang kekal? Itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Faikra Shema menyebut namanya. Siapa namanya? Hizkia. Sebagai apa? Sebagai pangeran kedamaian. Kenapa disebut pangeran kedamaian atau Syar Shalom? Karena ayahnya masih jadi raja, dia masih pangeran. Pada waktu itu umurnya 9 tahun. Silakan. Pertanyaannya Mbak Billy, Yesaya 96 ini sudah terjadi atau nubuatan? Oh sudah terjadi. Makanya dalam bentuk lampau semua, dalam bentuk lampau. Gitu. Yulat itu sudah lahir apa akan lahir? Sudah. Was born. Yulat. Ya. Jadi bukan nubuatan ya? Bukan. Oke, Pak Jos. Kenapa Anda mau nubuatkan sesuatu yang sudah terjadi, Pak Jos? Ini ilmu dari mana, Pak Jos? Silakan, Pak Jos. Dengarkan baik-baik. Ya, pertanyaannya apa, Pak Jos?
ribet kali ini anak. Saya ulang pertanyaannya ya, kenapa Anda Begini aja, menubuatkan? begini saudara. Tadi Bu Karyana, diam dulu Sebentar. Pak Jos dulu. Pak Jos, kenapa Anda menubuatkan hal-hal yang sudah terjadi? Silakan Pak Jos. Baik, dengarkan ya. Dalam Alkitab ada kebiasaan di Alkitab itu apa seseorang itu sebagai gambaran daripada Mesias yang akan datang. Saya ambil contoh. Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Itu adalah perlambang bagaimana Yesus membawa umatnya dari rumah perbudakan dosa kepada kerajaan Allah. Kemudian Yosua kalau dalam bahasa Ibrani itu ada kata Yesus ya. Kalau bahasa Ibraninya Yehosua itu adalah perlambang membawa bangsa Israel menyeberang ke tanah ke kerajaan surga. Kemudian berikutnya lagi Daud perlambang sebagai apa? Raja Mesias yang akan menduduki takhta Daud. Ya itu ada simbolnya. Kemudian Salomo. Kayaknya bukan itu pertanyaannya, Bang. Maaf, saya moderator, saya harus tegas. Bukan itu pertanyaannya. Kenapa Anda menubuatkan? Kamu tanyakan, saya ngerti yang kamu tanyakan. Ngerti, tapi nyambung jawabannya, Pak. Yulat, dengarkan dulu. Iya, tapi kan kamu tanyakan yulat. Nah, saya jawabkan apa? Saya menerangkan apa arti yulat. Nah, Saya nggak usah nerangin, kita udah pengerti, sudah lahir. Iya, dengarkan dulu. Cicing lah, nanti sebentar lah kalau gitu. Nah, Ya Hizkia. sampai sama Cicin. Aduh. Turunlah nanti sebut sekali ini aja lah. Sekali ini setelah itu saya turun. Iya. Minta maaf. Jangan turun, terusin. Ya, cicing lah. Malas aku ganggu terus. Dari tadi aku jadi lupa. Ulang. Aku jadi Orang lagi mau ngomong udah semangat jadi lupa. Iya, betul itu Yusuf. Ya udah deh, gue diam deh. Kalau nanti kan saya berhenti, saya tahunya saat berhenti. Jangan ngambek lah. Sorry, maaf Pak Jos. Lanjut Pak Jos. Bukan marah, kesel gitu loh. Iya. Kalau pas itu kan lagi ingat-ingatnya diganggu, jadi lupa. Ngopi dulu Pak Jos, ngopi. Nah, cicing, saya nggak minum kopi. Dengarkan, kata yulat ini memang, yulat ini memang muncul untuk Hizkia. Tetapi seperti yang saya tadi ambil contoh, Musa, Yosua, Daud, Salomo, Hizkia ini adalah perlambang bahwa Yesus itu adalah Hizkia ini adalah perlambang Mesias yang akan datang. Itulah makanya di sini muncul kata El Gibor. Mengapa El Gibor? Hizkia bukan El Gibor. Hizkia bukan Abiad. Hizkia bukan Sarsalom. Nah, terus kemudian itu jawaban saya. Dan Hizkia kalau berdasarkan LXX, dia bukan Megules, Baules, Angelos. Dia bukan malaikat penasihat agung. Nah, itu jawaban saya. Terima kasih. Bang Billy, apa hubungannya Hizkia dengan Yesus? Silakan Bang Billy. Seperti yang tadi sudah direkonstruksi oleh Gofur, itu tidak ada hubungan secara garis keturunan darah dan daging dengan Yehuda. Kelar semua. Ya, jadi Yesus bukan turunan Daud, bukan Yehuda sama sekali. Dari garis keturunan yang tadi baru direkonstruksi oleh Gofur. Gak ada hubungannya. Kanan Yesaya 96 bukan nubuatan karena sudah terjadi. Itu kesimpulannya ya. Iya, betul. Setuju Pak Jos? Udahlah Pak Jos mah nanti diulang lagi nanti. El Gibor itu ada di Yesaya 10. El Gibor itu menuju kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesaya 10 ayat 21 ya. The remnant shall return, yang sisa akan kembali, even the remnant of Yakub, bahkan keturunan sisa-sisa Yakub kepada El Gibor. Siapa El Gibor? Tuhan pencipta langit dan bumi, begitu. Oke. Tapi menurut Ibu Karyana yang menjadi Yesus itu Melkisedek. Gimana Bu Karyana? Melkisedek itu adalah gelar ya. Melech Sedek, raja yang benar, raja kebenaran. Siapa dia nama aslinya? Itu adalah Shem, anaknya Noah. Oke. Katanya Bu Karyana itu yang jadi Yesus. Di dalam Kristen kan bebas karena mereka punya masing-masing orang 1000 orang kepala, 1000 tafsiran, 1000 pemahaman gitu. Nggak apa-apa.
Tapi Torah tetap diajarkan oleh Tuhan kepada Musa, kepada tua-tua, kepada para nabi, dan kepada ancestors kedua sampai sekarang. Oke. Untuk komentari, Yesaya 96 itu sudah terjadi atau nubuatan? Untuk komentari, silakan. Giliran Anda. Nubuatan bang. Oke. Alasannya? Oke, saya bacakan ya. Ini kan Iya. penglihatan Coba dibaca. Yesaya. Kalau di Yesaya 1 kan itu penglihatan Yesaya. Jadi di sini dikatakan Satu ayat berapa? Satu ayat berapa? Yesaya 1 Yesaya kan? 1 ayat pertama. Iya, coba baca. Kok Yesaya penglihatan ya? Baru dengar gua. Justru blunder kalau Yesaya Yesaya 1 ayat 1. 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Penglihatan di sini. Ketawa. Kenapa ketawa sih? Saya kan membaca yang tertulis. Iya, jedor itu. Berarti kan di zaman siapa itu? Gedor, diam dulu saya jelasin. Ketawa. Itu sebelum Malah ketawa sih? mematahkan pendapatnya sendiri. Sehingga Sekarang ini. Gofur sekali lagi saya bilang ini bukan urusan Anda Gofur. Anda Sekarang dengerin Pak, dulu. Nanti untuk kita komentari berdiskusi. langsung ke Yesaya 96 aja. Anda mengatakan nubuatan itu aja dulu. Silakan dijelaskan. Oke, ini kan penglihatan Yesaya ya. Dikatakan begini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, ilah yang perkasa. Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya. Dan damai sejahtera tidak berkesudahan. Di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Kalau ini sudah terjadi, siapa di atas tahta Raja Daud? Tunggu dulu Pak. Tunggu Di dulu situ, Pak Halim, saya belum bilang silakan. Oh, oke, silakan. Anda bertanya. Silakan. Iya, jadi ya saya melihat penglihatan seorang anak telah lahir, tapi bukan saat itu. Itu penglihatan untuk yang akan datang. Itu yang disebut nubuat. Kalau telah terjadi, saya tanya kepada Yahudi. Bentar dulu, jangan Siapa? bertanya dulu. Tanya dulu, saya mau aduh dipotong-potong sih. Jadi nggak dapat maksudnya. Kalau telah lahir, siapa yang disebut ilah yang perkasa? Siapa yang disebut Bapa yang kekal? Besar kekuasaannya, damai sejahtera. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Berarti kan bukan Daud, di atas tahta Daud. Siapa orang itu? Salomo. Menurut Anda siapa? Itu nubuat untuk Yesus. Sekarang Yahudi jawab itu siapa? Silakan. Billy sama Billy, Bang. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Pelayat itu Tuhan, El Gibor itu Tuhan, Tuhannya Yesus. Jadi penasihat aja Tuhannya Yesus. El Gibor Tuhannya Yesus. Bapak yang kekal Tuhannya Yesus. Menyebut nama Vekra Shemo Shalom siapa? Hizkia. Begitu. Jadi itu bukannya Yesus. Sekarang cari di dalam seluruh perjanjian baru, Yesus pernah bergelar El Gibor. Jedor kau. Salah kamu Yosef. Di dalam perjanjian baru lebih lagi, Bang. Yesus berkata Iya, Bapa dan aku adalah satu. Yesus berkata aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Cari di dalam perjanjian Oleh sebab baru. itu, tunggu dulu bang. Cari, tahu kan kamu Saya udah tunggu, sekarang saya cari tahu yang ada di otak Anda tuh saya udah tahu. Gitu, udah jangan Anda bisa ngomong gitu kan penonton. Cari di dalam perjanjian baru Yesus bergelar. Billy diam dulu, Bill. Yang Anda tahu tuh saya udah tahu maksud arah kemana. Anda bisa ngomong gitu kepada penonton yang nggak mengerti, bukan kepada saya. Sekarang kau tunjukin di dalam perjanjian baru El Gibor Lebih Yesus. sama itu ketika Yesus berkata, ngomong mulu. Ketika Yesus berkata, Iya, aku dan buktikan saja, buktikan lagi. saja. Diam dulu. Yesus bergelar El Gibor, buktikan aja udah. Nih, Yesus tuh kan dia bilang Bapa dan aku adalah satu. Dia bilang aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Oleh sebab itu orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Karena orang Yahudi menuduh Yesus menghujat Sang Ilahi. Karena menyamakan Bukan diri itu dengan pertanyaannya, Sang Ilahi. Bang. Bukan itu pertanyaannya. Itu dia jawabannya, Bang. Di mana Kan di si Yosef perjanjian? ini pengennya El Gibor. Mana ada Dengerin. kata begitu. Yesus menyatakan dirinya setara karena dia adalah firman yang menjadi Kan di manusia. situ nubuatan ada El Gibor, di mana tertulis Yesus adalah El Gibor.
di perjanjian Pernyataan baru. Yesus itu menyatakan dia firman sang ilahi yang menjadi manusia, Bang. Oleh sebab itu orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Apa hubungannya sih itu? Nah, itu Apa pertanyaannya hubungannya loh. itu? Hubungannya Anda pura-pura nggak ngerti nih sebenarnya nih. Kalau begitu Yesus kan nubuatan, Yesus raja damai nggak waktu dia hidup di bumi? Raja damai nggak dia? Bang, Yesus tuh mengajari untuk mengasihi sesama manusia. Yakin? Ini agama saya, Bang. Di mana Yesus tuh mengajarkan untuk mengasihi sama manusia. Abang, gini loh, saya sama cukup Billy, udah. Bang. Dewi Kuan Im juga mengajarkan mengasihi sama manusia. Dewi Kuan Im. Iya, Apa betul. ayatnya? Emang kenapa? Ada masalah apa? Ya saya mengikuti Yesus karena dia memerintahkan untuk mengasihi sama manusia. Kalau Terus begitu, masalahnya apa? menurut Anda Yesus itu Kalau Anda mengikuti kitab Talmud kan, cukup. Yesus menurut Anda adalah raja. Di mana kerajaan Yesus di bumi? Silakan. Yesus bilang kalau kerajaanku tidak berasal dari dunia ini, Bang. Berarti bukan nubuatan dong untuk di bumi. Bang, begini, Bang. Kan di bumi loh itu Saya kasih tahu nubuatannya. tentang tahta Daud nih ya, Bang ya. Tentang Bukan tahta saudara Daud. Di mana kerajaan Yesus di bumi? Iya, saya jawab ini dengan penjelasan. Abang nggak bakal ngerti supaya nggak bertanya-bertanya lagi, Bang. Ya silakan. Iya, kan di dalam Mazmur 110 ayat 1 ya, di Mazmur 110 ayat 1. Ini malah balik lagi yang tadi Pak Tomen. Tahta Daud itu di surga apa di dunia? Habis ini saya tanya Bang Billy nggak apa-apa. Saya kasih waktu 1 menit ya. Oke. 1 menit nggak cukup, Bang. Sampai saya bilang silakan, Bang. Bang Handi maksudnya Pak Tomen. Waduh, mentit. Dia batas kocak nih. Nih, Billy, gue juga bisa ketawa, Bill. Dia ketawa aja nggak Saya apa-apa juga bisa santai. ketawa, Nah. cuma saya bukan nggak Coba. konyol seperti Anda. Coba urat lehernya dikendorin dulu Pak, gitu. Lehernya dikendorin dulu. Bang toko komentari saya nanya ke Bang Billy bentar ya. Siapkan data ya, izin ya. Bang Billy, syarat menjadi raja itu Bang Billy, apakah harus punya permaisuri atau nggak perlu Bang Billy? Syarat menjadi raja di bumi? Iya, kalau kita mau ngacu kepada Raja Yehuda dalam silsilah raja-raja Yehuda semua punya permaisuri, ada permaisurinya gitu. Ada tahtanya gitu? Ada tahtanya, ada pasukannya, yang penting ada pasukannya dan ada rakyatnya itu. Baik. Pak toko komentari, Yesus itu kira-kira bisa menjadi raja tanpa permaisuri, dan apakah dia punya pasukan dan istana di bumi? Silakan. Ya, Yesus berkata kerajaanku bukan berasal dari dunia ini, Bang. Dan Yesus Berarti berkata, tidak cocok nubuatannya kalau begitu. Aduh. Yesus berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dia raja dari segala raja, Bang. Raja di bumi Iya, di itu mana? nggak kekal, Bang. Ini kan nubuatan Kalau untuk di diserang bumi, sama Bang. pasukan musuh mati, Bang. Seperti si Barkobah tuh. Mati dia sama Udah Romawi. cukup. Nggak bangkit lagi. Kan Yesaya 96 itu, tadi dulu Yesaya 96 itu nubuatan Yesus untuk di bumi. Makanya saya tanya, di mana kerajaannya Yesus di bumi? Apakah dia punya pasukan dan di mana istananya di bumi? Gitu loh pertanyaannya, supaya terpenuhi Yesaya 96 menurut Anda nubuatannya loh. Susah amat sih. Bang, maksudnya tahta Daud, begini, Bang. Kok ke Daud lagi sih? Tunggu dulu, aduh, Bang. Dengerin dulu, Bang, boleh gak, Bang? Saya supaya Billy ngerti nih. Maksud iman Kristen Billy lagi diajarin. seperti apa sih iman Kristen supaya Artinya Billy lu ngerti. diajarin lo, Bil. Supaya tidak ada caci maki, penghinaan. Nggak ada penghinaan di Selalu sini. jijik sama iman Kristen, Billy. Saya tahu itu sama Nggak seperti boleh, nggak boleh ahli-ahli begitu. Taurat di dalam kitab Perjanjian Baru. Supaya mengerti aja maksudnya. Nggak ada Bang, di sini nggak ada jijik hilangkan lah. Itu kita ini berteman semua, Bang. terlihat dari caranya Billy berdiskusi sama Ada saya yang di ada Rajis, jangan kan? terlalu baper lah. Jangan Ketika- terlalu baper. saya nggak Santai baper, aja, nggak happy, masalah. happy. Nggak masalah, Happy aja, terserah happy, Billy. happy. Saya nggak marah sama Billy, nggak. Tapi sedang diskusi, Bang. Kalau saya Tapi ini ngopi saya bareng, saya nggak ngopi. Nih, Bang, begini, Bang. Saya bukan bicaranya Billy, tapi Bang dulu saya luruskan. Bang Billy ini nggak pernah jijik sama agama manapun, nggak pernah orang jijik kayak gitu. Jadi Iya, Bang. ditarik Iya, dulu saya nggak bahasanya. apa-apa. Begini, Ditarik Bang, bahasanya. kalau tidak diskusi nih, Bang, misalnya di luar nih, di kehidupan Abang, saya ketemu Abang, kita ngopi bareng, Bang. Tapi ketika diskusi, saya harus
bertengkar argumen habis-habisan bang. Saya harus berdebat habis-habisan. Ini diskusi. Kalau nggak penonton ngantuk bang. Tapi Oke harus ya. nyambung juga kali. Di dalam Mazmur Dari 110. Mazmur. Tunggu dulu bang, saya ngerti yang maksud abang tuh saya ngerti, ntar akhirnya ke situ bang. Saya bukan orang bodoh, saya ngerti yang ada di pikiran kalian nih. Saya tuh ngerti gitu loh bang. Oke bang Andi ya. Pertanyaannya apa Bang Anda yang mau jawab? Astaga, nanya pertanyaan lagi tentang Coba diulang. tahta Daud, kerajaan Daud nih. Makanya Bukan ini itu mau saya ditanya, jawab bang. bukan kerjaan Daud yang saya tanya, dengerin pertanyaannya Iya ya. saya tahu pasukan Yesus di mana. Saya Bukan, bilang, kalau di Bang, kerajaan di dengerin, dunia saya itu ulang. tidak kekal bang. Saya ulang dulu ya. Yesaya 96 itu. Ini abang Hani diem dulu bang. Enggak, Anda enggak salah jawab nanti. Yesaya 96 itu nubuatan untuk Yesus di bumi. Bakal terjadi nanti di gelarnya Yesus di bumi. Salah satu gelarnya Yesus di situ nubuatan adalah Raja Damai. Pertanyaannya adalah di manakah Yesus menjadi raja? Di manakah kerajaannya? Di manakah istananya di bumi? Dan di manakah pasukannya? Silakan. Slow Pak Tomin, slow Pak Tomin, slow. Itu loh, supaya klaim Anda Yesaya 96 itu terpenuhi nubuatan untuk Yesus di bumi. Itulah diskusinya, Bang. Sederhana kok. Anda yang menubuatkan, Anda yang membuktikan. Kan begitu. Nah, sekarang siapa mau menjawab? Di manakah Yesus pernah menjadi raja di bumi? Di manakah kerajaannya? Apa nama kerajaannya? Di mana istananya? Pasukannya dan permaisurinya? Itu syarat harus menjadi raja. Silakan. Oke, dengarkan baik-baik. Nah, dia menurut Ibrani 1 ayat 3, jangan kau potong yang ini selebes walaupun nggak masuk akalmu, jangan kau selak. Nanti tunggu selesai baru kau selak. Dengarkan. Menurut Ibrani 1 ayat 3. Ikat kau Andi. Menurut Ibrani 1 ayat 3, takhta Yesus itu ada di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, itu satu. Kemudian mengapa Yesus sebut Sar Salom, Pangeran Damai? Karena menurut Kolose 1 ayat 20, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Makanya ketika Yesus selesai disalibkan dan bangkit, dalam Yohanes 14 ayat 27 dia mengatakan begini, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah itu. Kemudian sebagai Bapa. Nah ini jawabannya sebentar. Sebagai Bapa. Ibrani 2 ayat 13 mengatakan ini. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Makanya ketika Yesus mau menghadapi jalan salib, dia berdoa, doanya begini dalam Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Makanya ketika Yesus terangkat ke sorga, dia mengatakan kepada murid-muridnya, hai anak-anak, katanya gitu. Itu jawaban saya. Ya, oke. Pak Yosef, bukan itu pertanyaannya Pak Yosef. Apakah Yesus, ini kan nubuatan Yesaya 96. Ya. Apakah Yesus pernah menjadi raja di bumi? Apa nama kerajaannya? Di mana istananya? Apakah ada permaisurinya? Dan apakah ada pasukannya? Syarat menjadi raja seperti itu di bumi. Ada atau tidak? Saya kan sudah katakan tadi bahwa tahtanya itu ada di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Kemudian Berarti di bumi, nggak ada. Ya, itu jawaban saya. Berarti di bumi nggak ada. Nggak ada. Berarti nubuatan Yesaya 96 salah. Bukan, dengarkan. Sebentar. Gimana sih Boleh. Makanya. Boleh. Kalau enggak, saya akan berhenti. Ya udah cukup. Bang Billy gimana Bang Billy? Memaksakan tapi nggak terjadi nubuatannya Bang Billy. Memaksakan tapi nggak terjadi. Silakan.
Sebenarnya lambang pemerintahan ada di bahunya itu sudah jelas. Jadi dia mempunyai pemerintahan, artinya mempunyai sistem pemerintahan yang mana ada sistem kerajaan di situ, ada apa? Ada rakyatnya, ada tentaranya, ada hukum yang berjalan di situ. Itu pasti namanya sebuah kerajaan begitu. Nyatanya tidak ada. Dia bilang nggak ada Yesus di dalam kerajaannya di dunia. Kelar bahwa nubuatan itu gagal untuk Yesus. Gagal ya saya. Jadi maksud 96, Anda ya ini- saya 96 gagal Maksud untuk Joseph nubuatan. ini bukan- Dengerin Bu Karyana. Ya saya 96 gagal nubuatan untuk Yesus. Itu kan kesimpulannya. Silakan. Ngeri juga ya, ngeri ya. Ngeri Bang Andi ya. Enak aja bilang begitu. Jadi gini saudara, tadi saya udah jelaskan tadi. Itu Yesus ajarkan doa, jadilah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Yesus jadi raja atas bumi. Nah, aku baca dulu Yesaya 9 ayat 6 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Itu artinya untuk bumi. Ini per kalimat aja saya artikan ya. Seorang anak akan lahir untuk kita. Untuk apa? Bukan anak akan itu? lahir, telah lahir. Ya. Jangan dirubah. Telah lahir bukan Ya. akan lahir. Woi, Telah. parah. Dirubah itu yulat Oke, itu oke, telah oke. lahir. Past tense. Oke, past tense. Ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Past tense. Itu sudah terjadi lahir. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia jadi seorang raja di bumi. Seperti di sorga. Dia sudah raja di sorga turun ke bumi. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Udah gila ini. Ya. Apanya gila? Bu, sesuatu yang Yesus- sudah terjadi, dengerin dulu Bu Karyana. Sesuatu yang sudah terjadi, apakah itu nubuatan? Buatan. Aduh, sebentar. Salah. Gini, Begini Bu, pertanyaannya Yesaya saya ulang. 9 ayat Bu, 6. dengerin. Sesuatu yang sudah lahir, apakah akan lahir? Silakan. Yesaya 9 ayat 6 itu A sampai Z. Yang sudah berlalu dan akan datang. Paham? Maksud saya. Dengerin dulu pertanyaannya Bu. Yang sudah Di past situ, tense dan Bu, yang dengerin akan pertanyaannya. datang. Di situ telah lahir. Telah lahir artinya adalah A akan lahir, B sudah lahir. Telah lahir dan sudah bangkit ke sorga. Bang Billy. Nah, sekarang Malah kemana-mana. kapan Malah berkerajaan? narkoba ilahi. Ya, kapan berkerajaan? Ini emang enak. Pertanyaan Emangnya sederhana. doa yang diajarkan Coba itu ini dengerin langsung dulu itu pertanyaannya ya, asal-asal. dengerin. Saya mau interaktif dulu sama netizen. Netizen semuanya di YouTube maupun di sini. Telah lahir itu adalah, saya ulang ya, telah lahir itu adalah A sudah lahir, B akan lahir. Silakan dijawab netizen. Sudah. Susah amat itu. Dengar dulu, dengerin jawabnya netizen di bawah. Ada nggak yang jawab akan lahir? Oh semua jawab sudah lahir Bu karyanya. Kalau sudah lahir berarti bukan Sudah. nubuatan Bu, bukan nubuatan. Ya ampun, ayat pertama di atas sudah. Berarti bukan Ayat Yesus. pertama akan nubuatan. Loh, kapan Kok bisa nu- sekarang ini kok lahir bisa nubuatan kapan kalau sudah pemerintahan ya? di atas bahunya? On banget sih lo Hendeng, Handi. Tumben Mohon maaf, hari Bro. ini Bang. Tumben hari ini yang pusing Bang Handi. Saya nggak pusing. Iya. Netizen yang pusing. Blow on dia, blow on. Blow Ya, on. Bu Karyana yang Ya, lahir di situ yang siapa? blow on ini si Yang Handi lahir- ketio, blow on Handi. Iya nggak apa-apa. Yang lahir di situ siapa Bu? Itu kudu bilang A sampai Z. Iya Bu, pertanyaan sederhana Bu. Yang lahir Ya di situ Allah. siapa? Yesus sudah lahir di kota Daud di Bethlehem, anak Maria. Di zaman Handi, apa Yesus lahir Bu? udah, kamu cuci muka dulu sana. Bu, di zaman apa Yesus lahir Bu? Cuci muka dulu. Udah saya cuci kaki Bu. Jadi maksudmu Yesus nggak lahir? Yesus lahir tapi bukan di zamannya saya Bu. Yesus Kalau lahir itu makan di obat zaman Raja Agustus Bu. Jarak dari saya ke Yesus itu menurut sejarah 700 tahun loh. Iya. Yesus lahir itu di zaman Agustus. Ya saya Udah, Yeskia kita lahir di semua zamannya Kristen turun saya. aja sama-sama. Udah ku masih Andi nih.
Kesurupan dia, kesurupan. Turunlah Toko dan Jospan yuk. Iya udah lah. Malas gua Kalau saya kayak kesurupan saya mau minum dulu Sebentar cacingnya, Bu. lahir, sebentar enggak. Sebentar kalian bilang apa? Isa Al-Masih akan datang. Tahap-tahap. Dia yang bilang gak boleh dituduh. Nah gini, Bang Andi, Bu Karyana ini sudah Amsyong di gua. Bu Karyana ini sudah lahir atau akan lahir? Sudah, ya ampun. Kami berdoa. Sudah, melalui berarti anakku juru selamat ya. yang sudah lahir. Iya, saya tanya Bu Karyana, orang yang namanya Bu Karyana itu sudah lahir atau akan lahir? Karyana sudah lahir, udah ngomong ini. Maka Karyana ada pada waktu sekarang, betul? Iya. Bukan gitu. Bu Karyana itu lahirnya 700 tahun yang lalu. Gitu. Artinya sekarang. Ibu Karyana itu akan lahir nanti, belum lahir. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, tapi nggak banget ya apa-apa, kita kalian. hormati. Kita hormati Bu Karyana, orangnya baik kok. Saking baiknya Bu Karyana itu. Jangan hormati. Mengerti enggak? Enggak perlu nggak dihormati. ngerti. Waduh, Ya enggak ngerti. Marah tuh sama kau tuh Andi. Kau gue diomelin deh ibu-ibu. Gue paling takut kalau Jangan ibu mabuk omelin agama gue. ya, jangan mabuk agama ya saudara. Kita Pokoknya kita kalau ini ibu omelin gue paling takut gue. yang mabok tuh lu. kok gue di mana gue mabuknya? Pak Tomil, Ibu Pak Karyana, Tomil. Pak Tomil. Ibu Karyana, di zamannya saya itu, di zamannya saya itu Pak Komentari, di zamannya saya itu yang lahir siapa ya? Hani, makanya dibilang di sini. Bentar dulu Di Bu Karyana, perjanjian lama. Komentari mau ngomong. Dengar. Udah dulu. Ya Komentari mau ngomong. Komentari di zamannya saya yang lahir siapa? Kan tadi sudah saya jelasin, jadi saya mesti buka lagi nih. Saya udah mau ke tema yang bukan tema yang lain, nubuatan yang lain, Bang. Jadi Saya abang nggak kalau nanya Komentari. nubuatan. Komentari. dipotong-potong dulu sih, Komentari. dipotong-potong terus sih. Gak Kalau bisa gitu berdiskusi. denger nih. Gini. Ini pertanyaan nih Bang Billy yang jawab. Udah Dengerin dijawab pertanyaannya. itu Ya, dengerin. penglihatan Nabi saya.